Ya, PS5, PS4 ini sering digunakan dalam perang-perang ya, game-game ya, Medal Honor ataupun Oke guys, kembali dengan channel YouTube Agustiawan SHMH. Kembali kita akan membahas seputaran senjata. Senjata-senjata yang ada di masyarakat, warga sipil, termasuk TNI Polri. Tentunya, senjata itu ada yang memiliki izin, ada yang tidak memiliki izin, ada yang sama sekali tidak memerlukan izin untuk memilikinya. Kali ini kita akan membahas seputaran senapan serbu. Kenapa kita akan membahas senapan serbu kali ini? Karena senapan serbu yang digunakan kali ini memiliki tembakan otomatis, yaitu M4 A1. M4 A1 memiliki tembakan semi otomatis dan otomatis, dan memang sangat cocok untuk sebagai senjata perang. Dan memang senjata ini pernah digunakan dalam peperangan di Kosovo, peperangan di Afghanistan, peperangan di Irak. Karabin M4 memiliki 80% bagian sama dengan M16A2, di mana M16A2 dia memiliki tembakan dengan cara kerja semi otomatis dan model burst, yaitu dengan 3 peluru sekali tembakan. Namun yang kita akan review adalah jenis senjata M4 A1 yang memiliki cara kerja tembakan dengan semi otomatis dan otomatis, yaitu mempunyai kemampuan menembak hingga menghabiskan 1 kali tembakan menghabiskan 1 magazen peluru. Kali ini kita akan membahas dari bagian-bagian penting dari senjata M4 A1 ini. Yang pertama adalah dari segi keamanan dari senjata ini. Yang pertama dari cara kerjanya. Cara kerjanya yaitu dengan model safe, ya, terkunci dengan senjatanya, kemudian semi otomatis dan otomatis. Dan tembakan yang akan ditembakkan adalah sejumlah peluru yang ada di magazen. Artinya dalam 1 magazen bisa dihabiskan dalam 1 kali tembakan. Itu kelebihan pertama untuk M4 A1. Kemudian dia mempunyai M4 yang dapat maju mundur, sehingga kemampuan untuk seseorang ketika menempatkan pada bahunya dapat disesuaikan dengan model popor yang dimaju mundurkan ini untuk menyesuaikan bagi penembak itu sendiri. Kemudian selanjutnya, senjata ini mempunyai muzzle atau flash suppressornya, atau menahan dari semburan api dari muzzle-nya itu sendiri, supaya penembak ketika akan menembak, recoil yang akan ditembakkan itu tidak mengganggu saat melakukan penembakan. Lebih diatur dari muzzle-nya, karena dari flash suppressor yang diajak di depannya itu ada berbagian yang terbuka. Kemudian berikutnya, kelebihannya adalah magazen yang ada di dalamnya itu berjumlah 30 butir peluru. Artinya seorang penembak ketika akan melakukan pergantian magazen dengan 30 butir itu sudah cukup untuk seorang penembak yang akan menggunakan dengan serbuan peluru-peluru yang akan ditembakkan. Kemudian jarak efektif dari tembakannya adalah mencapai 300 meter, bahkan hingga 800 meter. Kemudian dari bidikannya, dari senjata ini dengan model bulat, bidikan di belakangnya dapat diatur pada jarak yang kita bisa gunakan. Dari bidikan dari penjerah belakangnya, kita bisa memindahkan pada jarak yang kita inginkan. Jadi ada bulatan
bidikan yang pertama dengan jarak 300 maupun 800 itu bisa disesuaikan. Kemudian untuk pejera di depannya merupakan pejera tetap. Selanjutnya, kelebihan selanjutnya, di atas handguard dari senjata M4 A1 ini memiliki Picatinny reel yang dapat dipasang bila mana kita mau mencoba dengan tele. Artinya senjata ini akan lebih mantap dalam bidikan atau tembakan lebih sempurna pada jarak 300 atau 800 meter tadi dengan menggunakan tele. Kemudian pada trigger yang dimilikinya pada jenis senapan serbuni M4 A1 ini, pelindung dari trigger guardnya, trigger yang ada bisa menyesuaikan semua jenis tangan atau jari tangan yang akan melakukan penembakan. Oke guys, selanjutnya kita akan mereview senjata ini, kita akan mendetilkan senjata ini tentang bagian-bagiannya secara detail. Kita lihat di video ini. Senjata ini merupakan senjata buatan Amerika Serikat. Cara kerja tembakan yaitu semi otomatis dan otomatis, bisa menghabiskan peluru. Dan cara kerjanya kita lihat seperti ini adalah yang pertama ini shape, posisi shape tembakan, kemudian ini seminya, dan ini adalah autonya. Jadi ini menghabiskan peluru. Ini kita lihat ini. Kemudian selanjutnya popornya untuk senjata ini kita lihat bisa dimundurkan dan dimajukan seperti ini. Jika kita majukan seperti ini, panjang dari senjata ini adalah 29,8 in. Namun jika dimundurkan menjadi 3 in. Kemudian senjata ini mempunyai pegangan pada hand gripnya. Di sini terlihat ada dua bagian untuk membantu ini jari-jari kita bisa sempurna melakukan bidikan seperti ini. Dan sini ada bagian-bagian kasarnya. Kemudian untuk triggernya ini menyatu pada penempatan magazen ini, dan ini membantu juga menghindari adanya getaran. Kemudian ini sebagai kita akan mereload bila mana kita akan mengganti magazen. Nah, kita contohkan ini, kita lepaskan magazennya terlebih dahulu, kita cek ya. Kita contohkan misalnya posisi habis peluru. Nah, ini posisi habis peluru, nanti akan kelihatan seperti apa. Nah, seperti ini menandakan sudah habis peluru, dan ini kamar pelurunya sudah kosong, berarti senjata ini sudah harus diganti magazennya bila mana kita akan melakukan penembakan selanjutnya. Lalu bagaimana caranya? Lepaskan magazennya. Selanjutnya kalau kita akan mengisi mereload ulang lagi, kita masukkan magazen ini. Masuk ini, apakah kita harus tegangkan lagi dari sini? Jadi tidak perlu melakukan tegangan seperti itu, tetapi cukup menekan fitur ini sehingga dia akan terisi kembali. Selanjutnya untuk bidikan dari senjata ini kita akan bisa lihat memiliki bidikan bulat di belakangnya ini. Nah, ini bulat kecilnya. Apa gunanya? Kalau jarak terdekat kita cukup menggunakan bulatan kecil ini. Untuk jarak jauhnya kita bisa menggunakan bulatan ini. Jadi kalau misalnya kita bidikannya posisi poros seperti ini, dan pejera depan akan kita atur bisa per sisi. Ya, agak kesulitan kalau misalnya ada goncangan. Pejera depannya, ya, pejeranya tetap. Adalah pejara tetap. Kemudian selanjutnya ini handguardnya. Handguardnya ada lubang-lubang ini, tujuannya adalah agar senjata ini tahan panas. Jika ditembakkan secara otomatis, pelurunya yang dikeluarkan handguard ini tidak terasa panas. Dan selanjutnya untuk senjata ini pada muzzle-nya, ini muzzle-nya, flashlight-nya terbuka beberapa bagian ini. Tujuannya adalah untuk menghindari panas juga, atau menghindari recoil, goncangan dari senjata ini, dan juga untuk menjadikan senjata ini supaya muzzle-nya ini tetap awet. Dan senjata ini memiliki ruang receiver atau chamber di sini bagian ini. Artinya jika posisi habis peluru tadi, nah ini kita akan bisa cek ini posisi habis peluru. Posisi ini kita bisa akan melihat bahwa senjata dalam keadaan kosong, dan tombol dari melepaskan magazennya ini dari sini kita lepas magazen. Nah, ini kita lepaskan. Kemudian selanjutnya untuk senjata ini mempunyai tali sandang yang dapat kita pasangkan di sebelah sini dan juga di bagian ini. Tujuannya untuk membawa senjata ini akan lebih mudah. Mau kita pendekkan atau kita ini popornya kita pendekkan atau dipanjangkan seperti ini. Ini untuk senjata M4. Jadi senjata ini kita ketahui dalam PUBG, kemudian untuk game-game online lainnya di PS ya, PS5, PS4 ini sering digunakan dalam perang-perang ya, game-game ya, Medal Honor ataupun game-game perang lainnya sering menggunakan senjata ini, sering digunakan dalam perang-perang game online ya. Tapi kalau mau coba untuk senjata ini mempunyai tembakan yang cukup banyak dalam satu kecepatan pelurunya. Kecepatan peluru dari senjata ini adalah 105 ms, 2970 fps, kemudian rata-rata tembakan adalah 950 butir per menit. Cukup banyak ya untuk pelurunya. Dan jaraknya ini adalah jarak tembakan adalah 300 sampai 800
Dan magazen ini dapat diisi dengan jumlah peluru bisa kita model 30, 50 sampai dengan 150 butir untuk jenis magazennya. Jadi magazennya lebih panjang dari ini ya. Dan berat dari senjata ini, untuk berat senjata ini jika terisi peluru maka beratnya menjadi 3 kg. Tapi kalau tidak terisi peluru maka beratnya 2,52 kg, jadi setengahnya. Dan ini kaliber digunakan adalah kaliber 5,56 kali 45 mm. Dan cara kerjanya adalah semi otomatis dan otomatis. Oke guys, itu tadi kita sudah mereview senjata ini, yaitu senjata M4 A1, merupakan senjata yang mempunyai jenis tembakan semi otomatis dan otomatis, dan jarak tembakannya cukup jauh untuk efektifnya, yaitu 300 sampai 800 meter. Jangkauannya bisa melebihi itu. Untuk efektifnya hanya 300-800. Kemudian ini merupakan senjata varian serbu, senjata yang digunakan zaman perang Kolombia, Afghanistan, dan Irak. Dan senjata ini memiliki kemampuan tembakan yang sangat baik dibandingkan dengan senjata pendahulunya, yaitu M16. Itu tadi kita sudah mereview senjata ini. Semoga tayangan ini bermanfaat. Jangan lupa like video ini, jangan lupa share video ini, jangan lupa komen video ini. Bersama channel YouTube Agustiawan SH Hemha.